Seorang perempuan berinisial FE 26 tahun warga Sragen, Jawa Tengah ditangkap jajaran Polres Bantul setelah terbukti menyamar sebagai dokter dan melakukan penipuan dengan kerugian mencapai lebih dari 538 juta rupiah. Modus dokter gadungan lulusan SMA itu memvonis pasien dengan penyakit palsu. Pada Februari lalu tersangka memvonis korban menderita penyakit HIV dan menawarkan pengobatan dengan biaya yang besar. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jogja Neti Istimewa. Selamat siang Neti. Halo, selamat siang. Ya Neti, bagaimana kasus ini kemudian bisa terungkap dan pelaku saat ini sudah ditangkap? Silakan dengan laporan Anda. Ya, ya dan Tribunas, perempuan lulusan SMA inisial FE 26 tahun asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang tinggal di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memang telah diamankan polisi usai terbukti menjadi dokter gadungan. Pelaku dikenakan dua pasal, yakni pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara dan pasal 437 atau 441 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Dan berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Bantul, yakni AKP Ahmad Mirza, kejadian tersebut bermula pada Juni 2024, di mana korban yakni salah satu warga setempat yang awalnya berniat mencari terapi untuk anaknya. Lalu diberitahu oleh tante korban bahwa ada dokter pengampu terapi atas nama FE. Akhirnya korban mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan terapi tersebut dengan membayar uang senilai 15 juta kepada pelaku. Setelah beberapa minggu, pelaku memberitahu bahwa anak korban terkena mitomania dan meminta uang tambahan senilai 7.500.000 rupiah. Lalu pada Agustus, korban diminta untuk deposit jaminan pengobatan senilai 132 juta rupiah. Dan pada November 2024, korban diarahkan untuk membayar biaya psikologi senilai 7.500.000 rupiah dan uang lain senilai lebih dari 46 juta rupiah, sehingga korban akhirnya meninggalkan sertifikat tanah kepada pelaku. Dan ternyata pada Februari pelaku juga memvonis korban yakni menderita HIV dan menawarkan pengobatan biaya senilai 320 juta. Vonis itu diberikan karena pemeriksaan anak korban sebelumnya sempat diambil sampel darah dari korban sekeluarga. Jadi sekitar Juli 2025 korban juga diminta untuk membayar 10 juta oleh pelaku dengan iming-iming deposit anak korban sebelumnya akan cair. Namun pada September 2025 akhirnya korban mengecek kebenaran status pelaku, ternyata pelaku tidak terdaftar sebagai dokter dan juga korban sempat mengecek penyakit HIV di salah satu rumah sakit di di daerah Istimewa Yogyakarta, namun ternyata hasilnya negatif. Dan atas kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar 539 miliar rupiah dan juga melaporkan ke Polres Bantul untuk dilakukan tindak lanjut. Baik ya, tadi korban sempat ada katakan bahwa mendapatkan rekomendasi begitu dari temannya dan eh, tersangka ini membuka praktik dan sejak kapan ini tersangka membuka praktik layaknya klinik resmi, rekan Neti? Iya, iya. Berdasarkan keterangan dari kepolisian kemarin bahwa baru diketahui pelaku ini membuka usahanya sebagai klinik ini sekitar Juni 2024. Namun tadi kami sempat mengunjungi atau melakukan wawancara kepada sejumlah warga sekitar di tempat usaha dari pelaku FE ini dan menyatakan bahwa sebenarnya pelaku sudah merupakan pendatang baru dan tinggal di wilayah Sedayu itu sejak Desember 2023, dan sejak saat itu sudah langsung melakukan sosialisasi bahwa beliau atau pelaku ini adalah terapis seperti itu. Ya, terima kasih atas laporannya Neti Istimewa jurnalis Tribun Jogja. Selamat kembali beraktivitas. Seperti yang kita ketahui bersama, awal mula kejadian ini ada korban yang mencari terapi untuk anaknya. Nah, kemudian tante korban ini menyarankan ke dokter FE karena memang sepengetahuan warga Sedayu yang membuka bimbingan belajar ini adalah dokter.
Karena dari keyakinan ataupun berita yang beredar bahwa dia dokter, mungkin dari ibu korban ini, ibu anak korban ini merasa yakin bahwa memang dia benar-benar dokter. Nah, kemudian setelah dilakukan beberapa terapi, menjanjikan memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Jadi cita-citanya dulu dokter. Sempat daftar sekolah ke kuliah kedokteran? Tidak pernah ya? Jadi lulus SMA, habis itu belum pernah melanjutkan ke kuliah? Belum pernah ya? Dapat pengetahuan tentang alat-alat kedokteran dari mana? Dari? Internet? Oh, jadi dari internet dapat alat-alat. Mbak sudah pernah injeksi pasien belum? Sudah pernah nyuntik? Ambil darah aja. Terus dapat atribut dokter segala macam dan ada ID-nya, panitia ini dari mana nih, Mbak? Lydia Apotek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.